Contoh, anak-anak kecil sejak umur TK aja sudah dilatih untuk benci Islam. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Yang meletus balon apa? Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel. Di video kali ini kita akan membahas sebuah video dakwah dari seorang Ustadz Zainal Abidin yang baru-baru ini sedang viral di sosial media, di mana beliau secara sembarangan menafsirkan atau bahkan bisa dikategorikan menistakan lagu anak-anak. Langsung saja kita saksikan videonya. Ideologis untuk menjatuhkan Islam. Dan di Indonesia juga kan banyak kan, antum nggak berasa. Contoh, anak-anak kecil sejak umur TK aja sudah dilatih untuk benci Islam. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Yang meletus balon apa? Hah? Yang meletus apa? Ijo. Hatiku sangat kacau. Loh, Islam itu bikin kacau aja. Tinggal 4 pegang erat-erat. Apa? Merah, kuning. Beliau mengatakan bahwa sejak kecil anak-anak sudah dilatih untuk membenci Islam lewat lagu Balonku Ada 5. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang melatih anak-anak untuk membenci Islam lewat lagu Balonku Ada 5 ini? Secara tidak langsung, Ustadz Zainal Abidin ini sudah menuduh pencipta lagunya dong kalau begitu. Logikanya kan begitu. Nah, sekarang kita koreksi siapa pencipta lagu ini. Namanya adalah Surjono atau biasa dipanggil Pak Kasur. Beliau berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Lahir pada tanggal 26 Juli 1912 dan wafat pada 1992. Beliau adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia. Ia juga memandu acara Taman Indria di TVRI Stasiun Pusat Jakarta. Ia mulai menjadi guru di HIS Arjona School, Bantul, Yogyakarta. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di HIK Bandung. Setelah Indonesia merdeka, ia mengasuh acara anak-anak di RRI. Beliau juga menciptakan beberapa lagu seperti Naik Delman, Bangun, Sepedaku, Kebunku, dan lain-lain. Judul asli dari lagu yang dibahas oleh Ustadz Zainal Abidin tadi adalah Balonku. Melalui lagu ini ternyata maknanya mengajarkan untuk menjaga erat yang kita miliki, mensyukuri apa yang ada, tidak meratap dan menangisi apa yang telah pergi. Sedikit kaget, terus hati kacau dan galau itu wajar. Secara sadar banyak hal yang harus dijaga dan harus disyukuri. Itulah pesan yang disampaikan Pak Kasur lewat lagu ini. Wah, parah sih ini kalau lagu dengan makna sebagus ini tetapi disalahartikan oleh Ustadz Zainal Abidin sebagai lagu pembenci ajaran Islam. Mari kita lanjutkan kembali videonya. Apalagi nyanyi yang jelas-jelas mengajak untuk membenarkan ajaran Kristen. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan. Anda lihat Messi ketika berhasil nembak bola. Iya. Lagu yang kedua, beliau juga mengatakan bahwa lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung ini juga mempunyai unsur untuk membenarkan ajaran agama Kristen. Bahkan dia mengkaitkan lagu ini dengan Lionel Messi yang beragama Katolik yang sering membuat simbol Katolik apabila dia berhasil mencetak gol. Lagi-lagi harus timbul pertanyaan, kalau memang lagu ini mengajarkan untuk membenarkan ajaran agama Kristen,
Pertanyaannya, siapa yang mengajarkan? Gak mungkin juga Lionel Messi dong. Dan pastinya Ustadz ini juga secara tidak langsung sudah menuduh kepada pencipta lagunya. Sekarang mari kita koreksi siapa pencipta lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung ini. Namanya adalah Ibu Sari Janiung dan akrab dipanggil Ibu Sud. Beliau lahir di Sukabumi 26 Maret 1908 dan meninggal pada tanggal 12 Desember 1993 pada umur 85 tahun di Jakarta. Beliau adalah seorang pemusik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Lagu-lagu yang diciptakan Ibu Sud sangat terkenal di kalangan pendidikan Taman Kanak-Kanak Indonesia. Sebagai seorang pemusik, beliau juga pernah bersama W.R. Supratman turut mengiringi Indonesia Raya saat lagu kebangsaan itu dikumandangkan untuk pertama kalinya dalam acara Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ibu Sud juga menciptakan sejumlah lagu wajib nasional, yakni Tanah Airku, Indonesia Tumpah Darahku, dan Berkibarlah Benderaku. Dari makna lagu ini sebenarnya mengajarkan kita untuk mengetahui bahwa betapa indahnya alam di Indonesia. Dan perlu saudara ketahui juga bahwa kedua pencipta lagu ini yaitu Balonku dan juga Naik-Naik ke Puncak Gunung adalah tokoh nasional beragama Islam. Jadi saudara-saudara sampai di sini sudah paham ya kenapa saya berani mengatakan bahwa Ustadz Zainal Abidin ini beliau sudah menistakan karya ciptaan orang lain, apalagi orang-orang tersebut juga adalah pahlawan ataupun tokoh nasional. Jujur saja apabila saya yang menciptakan lagu ini atau saya masih keluarga ataupun keturunan daripada pencipta lagu ini, saya akan proses ini secara hukum. Karena beliau sudah terang-terangan menistakan karya ciptaan orang lain, apalagi tokoh nasional yang beragama Islam pula, dan lagunya dianggap sebagai mengajar kebencian terhadap Islam. Tapi ya sudahlah, mungkin Ustadz ini juga dia kurang piknik ya, sehingga tidak bisa berpikir dengan baik dan positif. Kenapa saya katakan bahwa Ustadz ini kurang piknik? Mari kita lanjutkan videonya. Ya, kulihat saja banyak pohon apa? Nah, kenapa cemara? Padahal di Sumatera banyak pohon sawit. Apalagi di Jawa pisang. Dan cemara itu pohon imporan, nggak banyak. Lihat, ditanamkan untuk mencintai pohon cemara, pohon Natal, dibiasakan untuk beribadah. Naik. Nah saudaraku, dari pernyataan Ustadz Zainal Abidin ini kita bisa melihat ya bahwa sepertinya beliau ini memang kurang piknik. Aduh sayang sekali ya, padahal negara kita ini Indonesia begitu kaya dengan kelestarian alamnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia mengatakan naik-naik ke puncak gunung ini tidak ada itu yang namanya pohon cemara. Karena pohon cemara itu adalah pohon impor. Yang ada itu di Sumatera dikatakan tadi pohon sawit begitu ya. Lalu juga di Jawa yang adanya itu pohon pisang. Nah, kelihatan sekali bahwa Bapak ini tidak pernah naik gunung ya. Kalau Bapak naik gunung, tidak akan Bapak lihat ada pohon sawit ataupun pohon pisang di atas gunung. Karena pohon sawit dan pohon pisang itu mempunyai daerahnya sendiri untuk bertumbuh. Dan biasanya pohon pisang ataupun bahkan pohon sawit mereka tidak ditanam di atas pegunungan. Karena udara ataupun suhu di atas pegunungan itu cukup dingin dan tidak cocok untuk pohon pisang dan juga pohon sawit. Jadi sampai di sini saudara-saudara sudah paham ya betapa ngawurnya pemikiran Ustadz Zainal Abidin ini. Saya sarankan jikalau ada yang mengenal beliau, ajaklah sekali-sekali beliau piknik supaya otaknya tidak selalu dikuasai oleh kebencian dan juga negative thinking. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.